Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Galang dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai bakat. Bakat itu seperti harta karun. Maksudnya bagaimana? Simak video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe, oke? Saya teringat ketika waktu zaman saya masih SMA, waktu itu ada salah seorang guru BK. Dia berkata, apa sih yang membuat kita berhasil? Apa sih yang menjadi pengaruh terbesar supaya kita sukses? Guru saya itu mengatakan paling tidak ada 3, yaitu bakat, minat, dan juga kemampuan. Kenali 3 hal itu, kemudian disinkronkan, disatukan, maka itu akan menjadi tiket untuk memperoleh keberhasilan. Apakah sudah pasti? Ya, paling nggak kalau sudah bisa mensinkronkan 3 hal itu, peluang untuk memperoleh apa yang kita inginkan itu menjadi besar. Apa sih bakat? Apa itu minat? Apa itu kemampuan? Apa juga itu potensi? Kita akan bahas satu-satu dulu, kemudian nanti kita satukan dan maksudnya itu seperti apa. Pertama, bakat. Apa sih bakat? Bakat itu adalah bakat adalah kepandaian yang ada sejak lahir. Dia itu terberi, dia itu ada dari sananya. Jadi apa ya, makanya saya bilang bakat itu ibarat harta karun atau seperti layaknya harta karun. Jadi orang itu memang dari lahir sudah membawa bakat-bakat tertentu untuk kemudian didaya gunakan, dimaksimalkan untuk ini loh, saya punya bakat ini, kemudian nanti diasah, selanjutnya bisa menjadi diasah untuk kemudian bisa memperoleh apa yang kita inginkan. Nah, terus potensi itu apa? Potensi itu adalah daya seseorang untuk berkembang menjadi lebih baik. Maksudnya apa? Bedanya apa? Gini, kalau bakat itu kan memang sudah dari sananya, sudah dari lahir, kemudian sedangkan kumpulan bakat-bakat yang ada itu mengarah pada potensi. Jadi kalau orang sudah memiliki bakat dalam bidang hitung, matematika katakanlah seperti itu, maka dia memiliki potensi untuk menjadi ahli matematika. Bahasa gampangnya gitu. Jadi kalau orang memiliki potensi, orang yang berpotensi terhadap suatu bidang, pasti dia memiliki bakat dalam bidang itu. Gampangnya seperti itu ya. Nah, kemudian minat. Tadi kan dikatakan ada bakat, minat, kemampuan. Nah, terus minat itu apa? Minat itu adalah rasa ketertarikan terhadap suatu hal, terhadap suatu bidang yang relatif permanen. Jadi bukan keinginan sesaat ya. Contohnya gini, ada orang pengen jadi model, ya. Sekarang pengen jadi model, dia ngeliat ada artis pujaan yang artisnya kebetulan model ya. Nah, dia ngeliat, wah asik ya kayaknya jadi model. Udah tertarik saat itu. Seminggu lagi dia pengen jadi ilmuwan. Berarti itu minatnya dia bukan menjadi model, itu hanya keinginan sesaat. Kalau minat itu harus relatif permanen. Misalnya dia ingin jadi model, dia suka ngeliat, wah kayaknya asik ya jadi model. Dia cari gimana caranya jadi model. Oh, ikut Abang Noni misalnya, ikut lomba cover boy atau cover girl di suatu majalah misalnya, dan itu dicari terus gimana caranya supaya bisa berhasil. Nah, itu kalau memang dia memiliki minat yang sesungguhnya dalam suatu bidang, dalam hal model, tadi contohnya model ya, itu dia cari terus gimana caranya supaya supaya bisa menjadi itu, supaya menjadi apa yang dia
minat terhadap hal tersebut. Kemudian kalau kemampuan, apa itu kemampuan? Kemampuan itu bisa diasah, bisa dipelajari, bisa juga terberi. Loh, kok bisa? Gini loh, kalau diasah dan dipelajari itu misalnya kemampuan dalam hal skill, dalam hal apa ya, misalnya dia ingin menjadi ahli matematika. Nah, diasah dan dipelajari ya dia belajar gimana caranya supaya dia belajar ilmu matematikanya dulu. Nah, terus kalau yang terberi itu gimana? Jadi kemampuan itu paling tidak ada dua ya, skill dan materi. Jadi kalau misalnya materi itu biasanya bisa diusahakan, bisa juga terberi, bisa aja dia dapat. Kalau misalnya anak orang kaya berarti dia memiliki kemampuan dalam bidang itu. Terus maksudnya gimana? Sekarang gini, kalau kita menyatukan antara tiga hal yang tadi saya bahas, bakat, minat, dan kemampuan. Orang ini berbakat dalam bidang matematika, ilmu matematikanya bagus. Oke, dia minat terhadap ilmu matematika. Nah, tertarik, sangat tertarik. Bakatnya ada, minatnya ada. Kemampuan, ya dia udah ketahuan lah kemampuannya. Nilai matematikanya nggak pernah jelek. Tapi kan kemampuan ada kemampuan yang satu lagi tuh, kemampuan tadi saya bilang finansial. Nah, dia harus misalnya untuk mendalami ilmu matematika itu dia misalnya harus kuliah. Dan kalau misalnya kemampuan untuk hal finansial, kalau misalnya nggak ada biaya, ya mau nggak mau mungkin dia harus kerja dulu sementara, kemudian cari uang untuk biaya kuliah. Tapi bisa juga terberi kalau dia memang udah dasarnya anak orang kaya, ya bakat matematikanya udah ada, bakat matematikanya udah ada, minatnya udah jelas, kemampuannya udah belajarnya nilai matematikanya nggak pernah jelek, kemudian kemampuannya untuk bersekolah atau kuliah itu juga ada, ya sinkron. Tapi kalau misalnya bakat ada, minat ada, kemampuan skill ada, tapi finansial nggak ada, ya itu nanti diusahakan. Jadi maksudnya bagaimana? Setiap orang itu berhasil itu ditentukan oleh tiga hal pokok ini. Banyak banget yang terjadi, bakatnya apa, potensinya juga apa, minatnya apa, tapi dia bekerja di suatu bidang yang sebenarnya memang bukan minatnya dia, bukan bakatnya dia, akhirnya tidak tersalur bakatnya. Sayang orang seperti ini. Mungkin ada yang bilang, ya sekarang daripada nggak kerja, ya benar, logis, tapi sangat disayangkan untuk orang-orang seperti ini. Jadi dia tidak berjalan di jalurnya, tidak tidak mengeluarkan bakatnya dengan sebaik-baiknya. Jadi dia cuman sambil lalu aja. Mungkin dia bahkan nggak nyaman di bidang tersebut. Seperti itu. Nah, saya jadi teringat dulu waktu zaman kuliah ya, ada cerita ada seorang anak suka tertarik dalam bidang mekanik. Dia mau kuliah ngambil teknik mesin. Orang tuanya nggak setuju. Orang tuanya pengen dia jadi dokter. Anaknya gimana? Anaknya karena sayang sama orang tuanya, ya udah kuliah ambil kedokteran. Lulus. Jadi dokter jadi. Tapi dia nggak minat di situ. Ya akhirnya ya dia jalaninya setengah hati. Apa yang terjadi? Saat orang tuanya meninggal, dia akhirnya malah buka bengkel. Jadi sebenarnya bertahun-tahun dia kuliah ngambil kedokteran, ya seolah-olah jadi sia-sia saja. Ya kenapa? Karena bakat, minat, dan kemampuannya tidak
sinkron, tidak nggak nyambung dengan apa yang dia jalani. Dan ini sangat disayangkan. Karena dari itu, kalau misalnya seseorang sudah ketahuan bakatnya, gimana sih tahu bakatnya? Pertama bisa trial and error, bisa dicek-cek. Oh dia ternyata dilihat, oh di bidang ini nggak cocok, bidang ini nggak cocok, di bidang yang ini cocok, sudah cocok. Oke, berarti memang bakatnya di situ. Suka di dalam bidang apa? Ditanyain, oh dia ternyata suka dalam bidang apa? Teknik misalnya. Dikit-dikit ngomonginnya mesin mulu. Nah itu udah jelas minatnya. Terus bakatnya misalnya tadi dia seneng banget kalau ibaratnya dikasih mesin rusak, ya dia cukup belajar sebentar, ngeliat bisa beres. Kemampuannya udah jelas di bidang mesin. Kalau udah sinkron 3 hal itu udah ketahuan, ya udah jalanin aja. Itu saran saya. Tapi seringkali orang kan ya akhirnya dia jalanin setengah hati karena tidak sesuai dengan jalur yang dia tidak berjalan di atas jalannya. Seperti itu. Jadi caranya gimana? Seandai kata suatu ketika, ini khususnya untuk orang tua ya, anak sukanya apa udah ketahuan, bakatnya di bidang apa udah ketahuan, ya please lah dukung aja gitu, dukung aja. Jadi jangan pokoknya saya maunya, misalnya nih orang tua, saya maunya dia begini ya kalau misalnya anaknya nyaman aja it's okay. Tapi kalau ujung-ujungnya jadinya kayak yang tadi saya ceritakan, ini kisah nyata ya, karena saya dulu pernah magang di suatu biro psikologi. Ini yang cerita juga pimpinan saya pada waktu itu. Wah beneran Pak, bener. Karena itu ya jangan sampai hal seperti itu terjadi lah ya. Kalau memang udah terlanjur terjadi gimana ya, siap aja petik buahnya ya, tinggal siap aja petik buahnya. Maksudnya gimana? Jadi kalau memang orang tua memaksakan, kalau anaknya nyaman sih ya nggak masalah ya. Tapi kalau anaknya nggak nyaman, takutnya nanti akan berbuah yang kurang baik. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe. Oke?